dimanapun saat ini masih bersama Pro2 Arari Toli Toli ya. Kembali kita akan temani teman Pro2 lagi untuk di acara Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Dan di sore hari ini teman Pro2 saya bersama Ustazah Fitrizia Kiram dan kita akan membahas mengenai topik menutup Ramadan dengan bermuhasabah. Baik, saya akan ngobrol langsung dengan ustazahnya di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini, Ustazah, untuk bisa di acara Tauladan ya, tanya Ustazah di bulan Ramadan. Untuk insya Allah hari terakhir ya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Ya, dan topik kita di sore hari ini mengenai menutup Ramadan dengan bermuhasabah ya. Bermuhasabah. Ya, mungkin dari Bu Ustazah mungkin ada sedikit penjelasan dengan topik kita dan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang lagi dengar di sore hari ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Yati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, terkhusus di Toli-Toli, Parigi, dan Mautong. Saya Fitrizia Shiren, sekarang ini masih berada di Jawa, tepatnya di Kediri, Kampung Inggris. Alhamdulillah, kita di sore hari ini ketemu lagi dengan bincang-bincang Ramadan ya insya Allah, mengenai topik kita sore hari ini yaitu menutup Ramadan dengan bermuhasabah. Nah, artinya kalau muhasabah kita bahasa Indonesia kan itu artinya memperhitungkan. Nah, memperhitungkan apa nih yang diperhitungkan? Memperhitungkan amal apa saja yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan begitu. Jadi sesungguhnya setiap hari itu seharusnya kita ada muhasabah, perhitungan amal-amal kita dalam satu hari ini dari pagi sampai sore itu apa. Tapi terkhusus pada bulan Ramadan yang mana ketika Ramadan itu mau pergi, mau selesai, maka diriwayatkan dalam suatu hadis itu langit, bumi, dan segala isinya itu menangis begitu. Sehingga ketika ditanyakan oleh para sahabat, mengapa ya Rasulullah? Kemudian Rasul itu menjawab bahwasanya mereka menangis karena mereka tahu bahwasanya Ramadan yang sangat besar keutamaannya ini akan segera meninggalkan kaum muslimin. Seandainya mereka tahu, mereka pasti meminta Ramadan itu ada di setiap bulan begitu. Jadi 1 tahun full itu Ramadan. Seandainya kita sadar akan keutamaannya seperti itu. Sehingga penting kita membahas tentang ujung akhirnya Ramadan ini karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya suatu amal itu yang paling dilihat itu adalah penutupannya, akhirnya. Jadi sama aja bohong seandainya kita awalnya semangat beramal, semangat sholat sunnahnya, terawihnya semangat, 20 rakaat dan sebagainya. Tapi kalau di ujung-ujung kita makin kendor, nah itu sama aja bohong begitu, sama aja tidak seberkah itu karena yang paling dilihat itu adalah penutup dari amalan kita. Sehingga penting untuk kita mempersiapkan penutupan untuk Ramadan kita. Seperti itu. Dalam Islam sendiri, bagaimana sih konsep muhasabah itu, Ustazah? Oh iya, jadi muhasabah ini artinya seperti kita mengingat kembali apa saja sih yang kita lakukan dari pagi sampai malam itu. Nah ini penting, ini ada riwayat yang seperti ini. Suatu saat itu dulu Rasul sama para sahabat itu sedang duduk di satu majelis. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Artinya biasa saja ini dalam hal amalan. Kalau dikata ada yang lebih baik dari dia banyak kayak gitu. Tapi ketika beliau ini masuk, Rasul itu sampai mention seperti ini. Masya Allah, kata Rasul, ada ahli surga yang baru masuk ke majelis kita. Nah, jadi orang-orang pada kaget loh. Itu beliau ya yang dimaksud Rasul. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sampai 3 kali mengulang. Artinya sampai 3 hari berturut-turut orang yang sama masuk dalam majelis, beliau tetap ngomong seperti itu. Ada ahli surga yang masuk. Nah, akhirnya ada salah seorang sahabat yang penasaran. Kenapa kok
seseorang yang mereka anggap biasa saja ini kok bisa dikatakan ahli surga begitu sama Rasul. Akhirnya beliau minta menginap di rumah orang tersebut. Selama 3 hari berturut-turut beliau menginap di situ, tidak ada yang spesial begitu. Sholat malam ya seperti biasa, kayak begitu, tidak ada jumlah yang lebih, bahkan sampai bengkak seperti Rasul itu tidak seperti itu juga, tapi kok dia bingung gitu, apa yang membuat dia spesial begitu sampai Rasul katakan dia itu seorang ahli surga. Akhirnya sebelum dia pamit, sudah hari ketiga, beliau ngobrol sama orang yang punya rumah. Kata beliau, sesungguhnya dalam 3 hari ini saya tidak melihat sesuatu yang lebih daripada kamu kayak begitu. Eee, Coba kira-kira apa yang kamu perbuat sehingga Rasul itu menyebut sampai 3 kali bahwa kamu itu ahli surga. Terus setelah beliau ingat-ingat, kata beliau, amalanku biasa-biasa saja. Tapi ada satu yang aku istiqomahkan atau aku rutinkan. Jadi setiap sebelum tidur, dia itu selalu memastikan sebelum dia naik ke kasurnya, dia pastikan dia muhasabah dulu. Jadi dia muhasabah dulu, dia ingat-ingat dari pagi sampai malam itu kira-kira siapa saja yang sempat dia sakiti hatinya. Kalau dia belum minta maaf, maka dia pergi minta maaf malam itu. Kemudian siapa saja yang masih belum dia maafkan hari itu. Kalau masih ada, maka dia maafkan sebelum dia tidur. Artinya dia punya amalan muhasabah setiap sebelum dia tidur. Sehingga saking saking spesialnya amalan beliau itu sampai Rasul itu berkata bahwa beliau ini ahli surga begitu. Seperti Ya, itu. ya mungkin kalau ya Ustazah kalau bicara tentang muhasabah diri artinya mungkin belum banyak dipahami oleh sebagian muslim begitu ya, Heeh. Ustazah ya. Dan seperti yang Ustazah katakan tadi, menceritakan tadi kisah dari Nabi tadi ya, Mm-mm. setiap ada yang membuat kesalahan itu selalu dimaafkan Mm-mm. sebelum dia tidur, itu luar biasa. Tapi kalau kita sekarang, umat sekarang ya, teman-teman sekarang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu hatinya susah untuk memaafkan Ustazah. Ya, Kalau Ustazah sendiri melihat bagaimana pandangan dari Ustazah? ya yang membuat kita sulit untuk memaafkan orang, yang membuat kita berdendam. Kita lupa satu kaedah bahwasanya manusia ini juga tidak ada yang sempurna. Artinya siapa saja bisa melakukan kesalahan begitu. Sehingga siapa saja itu punya potensi untuk menyakiti dirimu seperti itu. Seperti kalau kita tanpa sengaja kita berkelahi, namanya kita juga manusia, walaupun dengan saudara itu kadang kita saling salah paham ya begitu ya Ustazah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, terus ada rasa ingin mau meminta maaf, tapi terkadang rasa jangan, tak usah maafkan gitu Ustazah. Nah itu Nah, bagaimana itulah. cara kita sebagai manusia biasa, manusia yang penuh dengan apa ya, dosa gitu ya Ustazah, untuk bisa Iya, mengalahkan betul itu betul. Ustazah. Itu itulah kan dikatakan dalam suatu hadis juga syaitan itu mengalir di aliran darah kita. Jadi syaitan itu ada loh di dalam diri kita ini bagian-bagian yang memang sering setan selundupi. Sehingga mudah bagi dia untuk membisikkan segala macam keburukan begitu. Ini saya mau kasih kasih pesan satu pesannya Imam Ghazali. Jadi beliau berkata, eee, anak Adam itu ketika ingin meninggalkan Ramadan, maka ada 4 sifat yang harus dia keluarkan, begitu. Sifat yang pertama itu sifat rububiyah, sifat suka dipuji. Maka sifat rububiyah ini hanya milik Allah, begitu. Allah suka dipuji. Nah, maka sifat yang hanya milik Allah ini tidak boleh dimiliki manusia, begitu. Tidak boleh kemudian kita suka dipuji, akhirnya kan akan kemana-mana begitu, amalannya tidak akan lurus begitu. Betul. Bersedekah dipamerkan hanya untuk dipuji, padahal kan tidak. Kemudian yang kedua juga sifat yang harus dikeluarkan itu syaitoniyah. Sifatnya syaiton ini. Apa sifatnya syaiton itu? Seperti yang kita tahu ya, yang sudah masyhur kisahnya ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi beliau tidak mau, tapi dia tidak mau, begitu. Maka sifat syaitoniyah itu sifat sombong. Nah, maka sifat sombong ini harus ditinggalkan kita setelah selesai dari bulan Ramadan ini, usahakan, karena ini kan Ramadan ini tempat kita berlatih. 30 hari berpuasa itu tempat kita berlatih. Berlatih apa? Berlatih mengelola perasaan, mengelola kata-kata, mengelola hati, mengelola pikiran, begitu. Maka sombong ini kan termasuk salah satu sifat yang seharusnya bisa kita kontrol begitu. Nah, ini maka harus dikeluarkan juga. Kemudian yang ketiga, sifat bahimiyah, sifat binatang.
Nah, sifat binatang itu apa? Yang seperti yang kita tahu ya, sifat binatang ini yang pertama tidak menutup aurat. Nah, maka usahakan setelah bulan Ramadan ini seharusnya ada benih-benih insaf dalam hati. Bagi yang belum menutup aurat, itu seandainya dia betul-betul beramal begitu. Man shoma Ramadhana imanan wa tihsaban itu, wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan penuh ibadah begitu, maka seakan-akan dosanya yang dulu dan akan datang itu sudah bersih duluan, bahkan sebelum dia melakukan seperti itu. Maka seandainya kita pahami bahwasanya selama bulan Ramadan ini tempatnya kita buat latihan, maka pasti ada sisa-sisa insaf ketika kita keluar bulan Ramadan itu ada keinsafan yang datang dari hati. Yang tadinya tidak menutup aurat jadi menutup aurat dan lain sebagainya. Kemudian apalagi sifat binatang ini ada 3 yang di-highlight di sini. Yang tadi yang pertama tidak menutup aurat. Kemudian yang kedua itu tidak peduli apa yang dia konsumsi. Mau itu halal, mau itu haram, mau itu dari syubhat, mau itu dari curian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sifat bahimiyah atau sifat binatang ini adalah menyalurkan syahwat pada yang tidak tepat. Maka kemudian itu tadi 3 sifat binatang yang harus kita keluarkan seperti itu, harus kita jauhi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir sifat-sifat yang harus dikeluarkan menurut Imam Ghazali ini adalah sabu'iyah, sifat membabi buta, sifat merasa paling benar, sifat mentang-mentang, sifat tinggi hati dan sebagainya. Maka ketika kita itu kayaknya selalu yang kita rasakan ya Ustazah. iya betul itu. Kayaknya sulit untuk memaafkan, apalagi kalau memang pada kenyataannya kita yang benar ya, kayak begitu. Ya, seakan-akan Ya, selalu kita merasa wah kita yang benar gitu ya. Jadi uh, di dalam hati itulah. itu mengatakan kita selalu benar gitu. Betul. Disitulah saatnya kita latihan. Disitulah saatnya kita latihan untuk mengontrol diri. Bahwasanya meminta maaf itu bukan karena kita yang kalah, tapi justru meminta maaf karena kita yang waras, ibaratnya seperti itu. Karena kita yang waras, kita ingin kedamaian di antara dalam keadaan ini kita yang memulai perdamaian. Jadi ya siapa yang waras ibaratnya dia yang memulai pemaafan seperti itu seharusnya. Ya, Ustazah, kalau di sini yang saya coba baca ya tidak menutup diri dari masukan orang lain. Ini termasuk di cara melakukan muhasabah diri ya, Bu Ustazah ya. Iya, ada banyak betul Mbak, ada banyak betul. Muhasabah artinya kita menimbang-nimbang lagi kira-kira keburukan apa yang sudah kita Kalau ada buat hari ini. masukan yang terus dibalik dari masukan yang dia berikan itu ada tanda kutipnya begitu Ustazah yang tidak baik begitu Oh, ini maksudnya dinasihatin tapi dengan cara yang tidak baik. Iya, gitu. Oh iya betul, Imam Syafi'i bahkan sampai berpesan begini. Ketika seseorang menasihati itu adab-adab ya, adab-adab dari menasihati seseorang itu adalah di tempat yang sunyi. Artinya cuma ada berdua atau cuma ada orang-orang yang penting di situ. Apabila kemudian seseorang ini menasihati orang lain di halayak umum, nah itu maka itu artinya tidak ada kebaikan, dia bukan sedang menasihati tapi dia sedang mempermalukan. Maka perlu sesuatu yang baik itu perlu dikemas dengan baik. Sama aja bohong ketika sesuatu yang baik itu dikemas dengan buruk. Meskipun dengan alasan ini demi kebaikanmu, ini demi kebaikan maka harus seperti ini. Sesuatu yang baik ketika disampaikan dengan tidak baik, maka feedbacknya juga akan tidak baik begitu. Maka ada 2 faktor penentu keberhasilan dakwah seseorang. Poin yang pertama adalah bertambah ilmunya. Ketika kita menasihati seseorang, adakah ilmu yang kita transfer ke dia atau sekedar nafsu saja kita berikan kepada dia, sekedar marah, sekedar cemooh seperti itu? Nah, kemudian itu poin pertama. Orang tersebut harus bertambah ilmunya. Ilmu itu bukan cuma ilmu agama, ilmu apapun yang jelas bertambah ilmunya. Kemudian kedua, bertambah insafnya. Nah, bertambah insaf. Kalau yang tadi kita nasihati, yang tadinya dia mungkin masih pendek, jilbabnya masih belum syar'i, kemudian setelah kita nasihati sudah mulai syar'i pakaiannya, sudah mulai baik tutur katanya dan sebagainya, itu berarti sudah ada insaf di situ. Nah, artinya bukan mau mencari kesombongan diri bahwasanya kita sudah berhasil menjadi pendakwah, bukan itu. Tapi ini penting kita ketahui
supaya kita sadar gitu loh bahwasanya sudahkah kita benar dalam menyampaikan kebenaran, sudahkah cara yang kita pakai ini sesuai dengan apa yang dituntun Nabi seperti itu. Maksudnya Nabi saja tidak pernah memaksakan sesuatu. Nabi itu tidak pernah memaksakan sesuatu karena seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an itu hidayah itu milik Allah begitu. Walaisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah tugas Nabi Muhammad itu merubah seseorang dari buruk ke baik, bukan. Itu bukan tugas beliau. Tugas beliau itu hanya menyampaikan. Sedangkan yang merubah seseorang dari buruk ke baik itu ya hidayah itu hanya milik Allah begitu. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwasanya ketika kita menasihati seseorang, kita itu hanya sekedar perantara kebaikan. Kita menyampaikan kebaikan, kemudian ada 2 poinnya apabila kita berhasil dakwah tadi, yang pertama bertambah ilmunya, yang kedua bertambah insafnya. Maka kalau seandainya tidak kita dapati keduanya, orang yang kita nasihati itu tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah insafnya, nah maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang salah? Jangan-jangan bungkus daripada nasihat kita itu yang buruk begitu. Jangan-jangan kemasannya yang tidak baik begitu. Itu penting juga kita perhatikan. Begitu. Jadi kalau seseorang terkadang melakukan kesalahan yang tidak dia sadari, bagaimana caranya dia mengintrospeksinya gitu ya. Mungkin dia tidak menutup diri mendengarkan masukan dari orang lain. Tapi juga kita sebagai yang ingin mendengarkan masukan dari orang lain, tentu harus juga bisa mencermati begitu Ustazah ya. Betul, apa yang betul. diberikan, maksudnya yang disarankan kepada kita. Jangan sampai saran itu hanya ingin menjatuhkannya ada di belakang-belakangnya yang tidak baik begitu Ustazah gitu ya. Betul, betul. Ini tadi untuk yang ini ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang sang pemberi nasihat. Kalaupun ada kalau yang untuk yang diberi nasihat ini pastinya harus ini ya, harus banyak-banyak insaf dulu ya. Artinya kalau dia memang melakukan kesalahan, seharusnya dia dengan apa namanya, dia dengan terbuka menerima masukan. Apalagi kalau masukan yang didapat itu sudah dikemas secara apik. Nah, artinya kan seharusnya dia tidak tersinggung, seharusnya dia tidak menolak, bahkan seharusnya dia menerima kayak gitu. Yang cocoknya kita itu bisa mendengarkan masukan dari orang lain itu cocoknya kemana itu Ustaz? Nah, pastinya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu orang yang mengetahui. Artinya ketika kita menemui suatu hambatan dalam suatu persoalan hidup, maka kemana kita larinya? Jangan dulu ke ini bahkan ini ya. Bahkan apa namanya? Harus kita cari orang yang berilmu begitu. Bahkan seandainya ada permasalahan di tengah keluarga, nah itu diusahakan panggil orang yang berilmu, panggil orang yang punya pandangan netral begitu. Yang punya point of view yang tidak yang objektif begitu, yang tidak subjektif. Nah, misalnya kita menemui tetua di desa, ustadz yang dijunjung tinggi di desa tersebut, atau mungkin kepada salah seorang anggota keluarga yang memang bijak, dikenal bijak di situ, maka kita tanyain ke dia, jangan kemudian kita dengan mudah menuangkan isi hati ke media sosial. Karena ketika kita menuangkan di media sosial itu segala macam manusia akan ikut berkomentar, sehingga khawatirnya saran-saran dari orang yang tidak berilmu atau yang memiliki pandangan subjektif itu khawatirnya akan kita anggap sebagai tujuan begitu, penyelesaian, padahal belum tentu tepat begitu, karena kita dari awal sudah tidak tepat jalan keluarnya, kita cari dengan minta tolong di media sosial seperti itu, akhirnya orang-orang kan seperti itu khawatirnya. Nah, bagaimana kalau yang dapat ini orangnya tuh pemalu gitu, Bang? Iya. Maka ya itulah tadi. Dapat yang malu, yang susah ngomong sama orang, nah ini pasti dia maunya menyendiri gitu Ustazah ya. Jadi kalau menyendiri untuk muhasabah itu bisa ya Ustazah? Ya sah-sah saja ya, misalnya kita mau
menenangkan diri untuk sementara, tapi ini sementara loh, tidak boleh kemudian kita menjauh daripada Diri kan. sosial, heeh, jangan sampai jadi mengasingkan diri, nah itu kan tidak baik juga. Sekalipun seseorang itu pengen hijrah, seseorang yang ingin hijrah, mungkin dari teman-temannya yang belum berhijrah, dia pengen hijrah, itu sekalipun seperti itu kasusnya, dia tidak boleh mengasingkan diri dari teman-temannya. Dia tidak boleh mengasingkan diri dari kehidupan sosial begitu. Harus tetap harus tetap ada adab-adabnya begitu, ada penyelesaiannya begitu. Seperti kata Mbak tadi, seandainya dia pemalu, apakah jalan satu-satunya itu dengan pergi dulu, mengasingkan diri sebentar dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau mau sendiri dulu untuk beberapa saat boleh, tapi ketika kemudian tidak menemukan hasil apa-apa atau tidak kunjung reda amarahnya, nah itu maka jangan menutup jalan lain untuk menjadi lebih baik begitu, dengan cara datang ke psikolog gitu. Kalau memang dia tidak berani untuk ngomong ke orang lain, untuk kemudian membantu mencarikan jalan keluar seperti itu. Jangan berpikiran bahwasanya setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan sendiri. Oh, nggak bisa. Kita ini makhluk yang hidup berdampingan. Dan topik kita masih mengenai menutup Ramadan dengan muhasabah. Ini sudah nggak lama lagi. Insya Allah kalau nggak salah hari ini terakhir ya Ustazah. Iya. Bicara tentang Ramadan, tentunya ini adalah hal yang sangat dinantikan umat muslim begitu ya Ustazah ya. Betul. Kita selalu maksudnya di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita menjalankan namanya puasa, tarawih, sedekah gitu ya Ustazah ya. Betul, jadi, betul. Nah, jadi sebagian dari diri kita ini kadang meninggalkan sebuah hal yang begitu penting untuk dilakukan di bulan Ramadan, betul, yaitu muhasabah diri gitu ya. Betul, betul ya. Banget. Jadi banyak teman-teman yang kurang paham, tidak tahu sama sekali. Sebenarnya penting sekali muhasabah diri di bulan Ramadan ya Ustaz. Benar banget, Mbak. Penting karena supaya kita menutup Ramadan ini dengan yang baik-baik begitu. Sudah kita singgung tadi, amal yang paling diperhatikan itu kan yang di khatamnya, yang di ujungnya. Maka sangat sayang sekali ketika kita meninggalkan Ramadan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat. Alhamdulillah. Iya, di bulan Ramadan tentunya kita selalu bisa mengevaluasi diri. Sebenarnya itu momen yang sangat indah sekali ya Ustazah, di mana kita harus bisa sebenarnya lebih tahu lagi seberapa banyak sih dosa kita begitu Ustazah. Seberapa banyak hati yang sudah kita sakiti, seperti itu, yang negatif maupun yang positif kan masuk evaluasi. Jadi harus kita tahu nih teman-teman berdua ya. Jadi seberapa banyak orang yang kita sakiti gitu ya Ustazah. Silakan Ustazah. Betul itu, apakah sudah kita maafkan atau belum. Nah, maka usahakan sebelum kita menutup bulan Ramadan ini, banyak-banyaklah maaf-maafan sama keluarga begitu. Maka yang paling cocok itu sebenarnya momennya pada saat malam kita mau meninggalkan Ramadan, jangan pas besoknya. Artinya lebih baik lagi ketika kita mau menutup bulan Ramadan begitu. Dikisahkan Mbak, kita ini dalam satu hari itu malaikat pencatat amal itu mereka itu baliknya pas maghrib. Jadi ketika akhir waktu asar mau ke maghrib, nah itu waktunya mereka balik ke atas untuk menyampaikan amalan kita dalam satu hari, kemudian nanti turun lagi untuk dicatat yang baru. Nah, maka ketika malaikat ini sudah sampai di atas, mau melaporkan apa saja yang kita perbuat dari pagi hari sampai mau maghrib ini, maka yang Allah tanyakan duluan itu bukan hambaku ini pagi tadi ngapain, siang tadi ngapain, bukan. Tapi yang Allah tanyakan itu, ketika engkau meninggalkan hambaku ini, sedang apa dia? Kayak begitu. Maka yang ditanyakan Allah itu ujungnya itu, ujung amalnya, akhir amalnya, dia sedang apa? Begitu. Ketika kemudian namanya akhir amal kita itu dengan yang baik-baik, maka kan pastinya kita dikenal sebagai hamba yang berbuat baik, begitu. Wahai Allah, si hamba ini ketika saya tinggalkan, saya menuliskan dia sedang beribadah, dia sedang membaca Al-Quran. Wah, Masya Allah, akhirnya sama penduduk langit, nama kita itu dikenal bahwasanya kita ini orang yang gemar membaca Al-Quran. Nauzubillahi min zalik, kalau ternyata ketika malaikat meninggalkan kita, ketika ditanya apa akhir amalan kita yang kita lakukan, nauzubillahi min zalik, seandainya dijawab
oh tadi hamba yang ini tadi saya tinggalkan sedang bermaksiat seperti itu. Surah Al-Baqarah di ayat 185 itu kan disebutkan di akhir ayat yang menyebutkan tentang puasa, nah itu ada dikatakan walitukmilul iddah, untuk menyempurnakan bilangan. Nah, ada beberapa tafsir tapi yang paling masyhur itu salah satunya adalah maksud daripada menyempurnakan bilangan itu bukan hanya sekedar 30 hari berpuasa disempurnakan, tapi menyempurnakan bilangan itu dikatakan juga pada hari-hari terakhir bulan Ramadan itu saatnya kita menggenapkan amalan kita. Jadi seandainya kemarin ada yang kurang, baik dari puasanya, kurang khusyuk atau kurang maksimal dalam berpuasa, baik dari sholatnya, maka kita sempurnakan pada ujung-ujung Ramadan ini. Disinilah saat-saat kita menyempurnakan ibadah-ibadah begitu. Karena bisa jadi ketika kita berpuasa, ternyata di buku amalan kita, kita tidak dituliskan sebagai orang yang berpuasa. Bisa saja seperti itu. Makanya dikatakan walitukmilul iddah, dan menyempurnakan apa-apa yang kurang di hari-hari awal-awal kita puasa. Iya. Jadi ini apa namanya teman Pro 2 ya. Saya terkesima dengan penjelasan Ustazah ya. Jadi saya Ya, jadi bingung mau tanya apa lah karena sudah dijelaskan secara detail nih sama Ustazah. ya, alhamdulillah. Iya. Iya, Ustazah di sore hari ini sebenarnya ada yang mau bertanya, tapi sayang sekali kita cuma menggunakan satu handphone aja Ustazah, jadi saya nggak bisa terima teleponnya. Takutnya kalau saya terima nanti mati telepon Oh, sama Ustazah. oh iya iya, insya Allah qadarullah. Harus jujur ya. Bagaimana kalau kita sementara menjalankan ibadah puasa, tapi tanpa kita sadari kita masih tetap omongin orang gitu. Wah, kayaknya ini bukan tanpa sadar ya, Mbak ya. Kayaknya Bukan ini, tanpa sadar tapi sengaja. Masya Allah, itulah Mbak. Itu makanya di bulan Ramadan ini seharusnya itu latihan kita, salah satu training kita. Kapan lagi begitu kita latihan untuk menahan godaan untuk membicarakan orang lain, kapan lagi kalau tidak pada saat puasa kayak gitu. Makanya kan sampai ada hadis yang spesial banget nih Mbak, dikatakan man apa ya? Barang siapa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya selagi dia masih di dunia, maka selagi dia masih hidup dan sampai dia di akhirat kelak itu Allah tutupkan aibnya. Gitu. Artinya ketika ada kesempatan untuk kita menutup aib saudara kita, teman kita udah mulai ancang-ancang nih, tahu nggak? Oh itu udah ancang-ancangan kita, karena ada kesempatan maka usahakan kita yang ubah pembicaraan. Kita yang, lagi bulan Ramadan nih, atau kita usahakan membicarakan hal yang lain sehingga akhirnya tidak jadi terbuka aibnya teman kita. Maka itu juga punya fadilah yang besar seperti hadis yang tadi. Kadang kita nggak akan tahu ya kapan kemudian amal baik kita itu berbuah tuh kapan. Nah kita nggak pernah tahu. Tugas kita cuma gimana caranya kita selalu beramal yang baik-baik sehingga selalu Allah tolong begitu. Iya. Jadi percuma dong kita jalankan ibadah puasa, jalani Ramadan, terus bisa mau berubah diri, tapi ternyata di pertengahan kita nggak bisa berubah gitu Ustazah ya. Betul, kadang kita lupa esensinya Ramadan itu adalah menahan segala macam syahwat yang sebelumnya sudah terbiasa kita lakukan kayak gitu. Kadang kita lupa esensinya. Kita cuma mengerjakan menahan lapar dan haus, kemudian nanti sore buka apa, kayak gitu aja. Padahal esensinya kan gimana caranya kita bisa menahan maksiat-maksiat yang biasanya kita lakukan. Salah satu makna juga mengapa bulan Ramadan ini di urutan ke-9 begitu. Maka maknanya adalah ini seperti umur kehamilan. Jadi seakan-akan kita ini berada di penghujung suatu kehamilan. Nanti ketika sudah Idul Fitri, nah itu seakan-akan kita keluar, kita lahir dengan jiwa yang fitrah begitu. Jiwa yang baru, yang baik, yang bersih. Iya, Ustazah luar biasa nih untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini tanpa terasa. Sudah mau di akhir segmen acaranya di Tauladan sore hari ini Ustazah. Dan untuk di segmen terakhir Ustazah, ya mungkin ada tambahan lagi dari Ustazah sendiri untuk topik kita di sore hari ini. Silakan Ustazah. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit. Nah, maka perlu kita ingat bahwa ini adalah latihan begitu. Artinya latihan buat apa? Supaya terbiasa.
Jadi jangan sampai kita meninggalkan Ramadan bukannya bertambah baik amalannya, tapi malah balik ke awal atau malah lebih buruk lagi kayak gitu. Maka jangan sampai kita keluar dari Ramadan bukannya tambah baik malah tambah turun kualitas diri kita gitu. Insya Allah itu tambahannya. Baik, terima kasih Ustazah di sore hari ini sudah bersama Yati, sudah memberikan pencerahan buat topik kita mengenai menutup Ramadan dengan bermuhasabah.